Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa setia YouTube channel Susno 2Ji. Salam sehat. Tragedi kemanusiaan dibunuhnya Brigadir Joshua Huta Barat di rumah dinas Kadif Propam Polri oleh bosnya FS sudah hampir 1,5 bulan. Tragedi menyita perhatian para publik, memenuhi pemberitaan semua media di tanah air, menguras energi publik. Alhamdulillah, saat ini kasusnya sudah mulai terungkap. Siang ini kita akan ikuti apa komentar Pak Susno Duaji terhadap tragedi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Susno. Maaf Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ganggu nggak apa-apa. maaf ya Pak, mengganggu waktunya nih Bapak yang sedang asik di sawah ya Pak ya. Iya di sawah, silakan. Ya boleh ya Pak ya. Boleh. Baik Pak. Pak Susno, semua orang tahu Pak, bahwa sejak pensiun dari Polri, Bapak kembali ke desa, tempat kelahiran Bapak. Sibuk dengan bertani. Tapi dengan adanya kasus Brigadir Joshua ini Pak, Bapak seakan turun gunung. Kok Bapak seserius sekali Pak menghadapi kasus ini, agar kasus ini dibongkar dengan tuntas? Mengapa demikian Pak? Iya, para pemirsa sekalian, saya kan walaupun di desa, di kampung, di kebun, di sawah, kan kebetulan Indonesia sudah maju, ada sinyal ya. Jadi bisa ngikuti, saya ada berita TV, ada berita di dunia maya gitu tentang kasus ini. Dan saya melihat ini kasus kemanusiaan ya, tragedi kemanusiaan dan banyak kejanggalan gitu, menyedihkan. Kok kejadiannya terjadi di rumah Kadipropam, pejabat strategis, jenderal, hari Jumat. Diumumkan kok 3 hari kemudian. Masa kasus besar seperti ini ada hari libur? Kalau saja hari libur, hari raya ya, wah nggak masuk akal ini. Kemudian diumumkan juga tembak menembak. Loh, saya ini kan polisi, tahu kalau tembak menembak yang di bawah sama di atas katanya satunya di loteng, satunya di bawah. Ya pasti menang yang bawah. Apalagi yang bawah lebih senior, lebih ahli menggunakan senjata. Ah, ini nggak beres ini. Saya ikuti terus perkembangannya. Terus ya saya suarakan di Facebook, saya suarakan, kemudian di Twitter saya suarakan, kemudian di YouTube saya suarakan. Ini nggak benar, ini nggak benar. Pasti ada sesuatu yang tersembunyi, ada yang bohong. Taunya media mulai mengangkat gitu dengan kejadian bahwa di Jambi keluarganya tidak terima kalau kotak apa namanya peti jenazah nggak boleh dibuka. Nah setelah dibuka keluarganya histeris, ternyata ada luka-luka lain yang diduga bukan hanya luka peluru. Kemudian bajunya dibuka lagi, wah ditemukan luka-luka lain dan pengacaranya heboh. Wah ini pembunuhan, ini ya saya dukung itu dan sependapat dengan saya. Saya pikir dan saya yakin ini bukan tembak menembak, ini pembunuhan dan ini adalah rekayasa. Karena rekayasa ini akan merusak nama baik Polri ya. Oleh segelintir oknum, maka saya turun, saya suarakan di mana-mana. Dan alhamdulillah saya diberi kesempatan bersuara di media televisi nasional, kemudian di YouTube, dan kemudian di Twitter, di Facebook, dan sebagainya. Dan ternyata alhamdulillah juga rakyat Indonesia tidak bodoh gitu kan. Kemudian serentak, kemudian Pak Mahfud di bawah komando beliau, dan Presiden Republik Indonesia sampai 6 kali, bayangkan. Presiden sampai 6 kali mengatakan bahwa perkara ini harus dibuka tuntas secara terang benderang, tidak ada yang ditutup-tutupi. Nah, tambah yakin saya bahwa ini nggak benar. Nah, ternyata memang ini rekayasa gitu. Rekayasanya ya dengan dibentuknya satgas, dibentuknya tim khusus, ditunjuklah para jenderal untuk bidang ini, kemudian terjadi dinonjobkan Pak Sambo, dinonjobkan yang lain, kemudian sampai diganti, diberhentikan, sampai dirumahkan atau ditempatkan tahanan khusus, akhirnya jadi tersangka. Dan benar adanya bahwa ini rekayasa dan saya sangat tidak setuju kalau ada rekayasa, apalagi korbannya adalah nyawa, darah, dan air mata.
Apapun saya pertaruhkan untuk membela nama baik Polri, jangan dikotori oleh oknum-oknum yang merekayasa perkara, apalagi rekayasa itu sampai korbannya jiwa. Itu yang membuat saya terpanggil walaupun sudah di kebun, Rania. Ya, Pak. Baik, Pak. Yang kita sudah ketahui, Pak, Brigadir Joshua Huta Barat sudah meninggal. Yang sangat meninggalkan duka bagi keluarga, kesedihan bagi keluarga dan masyarakat Indonesia tentunya, Pak. Bagaimana Bapak memaknai akan tragedi ini, Pak? Jadi betul sekali, Rania dan para pemirsa sekalian, bahwasanya tragedi ini, tragedi di rumah Sang Jenderal, yang dikenal juga dengan tragedi Durian 3, sebagaimana saya gambarkan di Facebook saya, selalu saya gambarkan ada durian gitu. Kadang-kadang 3 biji, kadang-kadang 3 tarik gitu. Ini sungguh memilukan, sungguh menyedihkan, dan sekaligus memalukan institusi Polri. Memaknainya bagaimana? Yang pertama, kita sangat bersedih ya dengan peristiwa ini karena nyawa seorang brigadir, seorang anak muda, seorang anak kesayangan dari suatu keluarga telah hilang. Kemudian hilangnya sangat tragis lagi, dibunuh oleh orang terdekatnya, oleh atasannya, yang mana dia sehari-hari mengabdi, baik di dalam rumah tangga sehari-hari maupun di dalam kedinasan. Jadi ini tidak boleh terjadi lagi. Dan juga rekayasa sungguh sangat menyedihkan. Kenapa? Saya sendiri sebelum bertani ini pernah direkayasa. Saya seorang bintang 3, Kabaris Krim. Bisa direkayasa kok. Direkayasa oleh aparat di mana saya berada dan institusi yang saya cintai. Tapi saya yakin bahwa yang menimpa dan yang melakukan terhadap diri saya bukanlah institusi. Kalau institusi baik adanya dan saya sangat mencintai. Saya turun bersuara sekarang ini demi cinta saya pada Polri yang merekayasa diri saya menjadi korban sampai dikurung, sampai dicopot dari jabatan, termasuk Brigadir Yosua sampai hilang nyawanya, itu oknum yang merekayasa, bukan institusi. Institusi baik adanya. Dan kalau saya mencintai institusi ini, maka saya harus membongkar hal ini. Dan tidak boleh lagi terjadi kepada pihak ketiga atau yang nomor 3 siapa. Dan ini bisa menimpa siapa saja kok. Bisa menimpa Polri, pangkatnya apapun, dan bisa menimpa rakyat biasa. Nah, ini tidak boleh terulang lagi, tidak boleh terjadi lagi. Memaknainya gimana? Kalau kita cinta pada Polri, kalau kita cinta pada Yosua yang telah mengorbankan nyawanya, mari kita benahi Polri ini. Karena Polri adalah sebuah lembaga yang mutlak harus ada di Republik ini. Saya di sawah sekarang, saya bertani, saya berkecimpung dengan tumbuh-tumbuhan, dengan padi, kopi, tetap membutuhkan Polri untuk menjaga keamanan kampung saya ini. Dan untuk kalau saya berlalu lintas supaya aman, jadi Polri dibutuhkan. Nah sekarang kesempatan momentum yang baik ini, yaitu sebagaimana pepatah mengatakan, besi ditempa selagi panas. Artinya, jangan sampai kasus ini atau perkara tragedi ini yang telah merenggut nyawa ini berlalu begitu saja. Ini dimanfaatkan oleh internal Polri, oleh Kapolri, oleh elit Polri, kemudian oleh rakyat selaku pemilik Polri, oleh Dewan Perwakilan Rakyat selaku wakil daripada rakyat yang memiliki Polri, dan oleh pemerintah. Untuk apa? Memperbaiki institusi ini. Mari kita lihat apa kelemahan institusi ini. Kelemahannya yaitu kalau dari kacamata saya ini walaupun petani di kampung ya, ada kacamatanya, tidak hitam, panas ini, udaranya panas sekali ini. Jadi kacamata saya yang lemah itu apa? Pengawasan. Memang di tubuh Polri ada pengawasan, sebagaimana kementerian atau lembaga lain, inspektorat. Namanya kalau di Polri Irwasum. Tapi Irwasum ini lebih banyak dia mengawasi masalah kebijakan, masalah penggunaan anggaran, logistik, dan lain-lain.
Kemudian ada lagi lembaga yang ngawasi namanya Propam. Nah, ini sudah terbukti. Propam sendiri, bahkan pucuk pimpinan Propam justru yang melanggar, bukan melanggar, melakukan kejahatan. Kejahatannya ya sangat-sangat kejam, ya membunuh. Yang dibunuh justru orang terdekatnya dan berkomplot gitu. Nah, jadi gimana? Artinya pengawasan internal tidak efektif, Propam tidak efektif. Kemudian apa namanya? Inspektorat tidak efektif. Nah, nanti Polri mengatakan, zaman saya dulu, oh pengawas kami adalah Ankum, atasan yang berhak menghukum, komandan tingkat pertama, tingkat kedua, sampai tingkat paling atas Kapolri. Itu tidak efektif karena mereka sudah mempunyai tugas yang berat. Kemudian siapa lagi? Oh, dikatakan ada Kompolnas. Kompolnas juga tidak efektif. Buktinya sekarang Kompolnas bahkan dikecam oleh publik karena memihak, dituduh memihak, dituduh corong daripada polisi. Nah, siapa lagi? Oh, Komisi 3. Komisi 3 tidak efektif. Nah, Kompolnas kenapa tidak efektif Kompolnas? Karena Kompolnas itu tugasnya bukan pengawasan kepada pelanggaran profesi, dia tidak berwenang menyidik, dia tidak punya kewenangan memanggil, menyelidiki, dan sebagainya, tidak berwenang menjatuhkan hukuman. Lah, kemudian Polri mengatakan, atasan kami hukum. Yes, semua warga negara di Republik ini bukan hanya polisi saja harus tunduk pada hukum. Tapi persoalannya bagaimana menundukkan diri? Masih banyak yang melanggar hukum. Jadi kalau menurut saya harus ada pengawas eksternal. Karena apa? Polri ini lembaga yang punya kekuasaan, kewenangan yang sangat besar. Hampir semua undang-undang itu dibuat ada pasal pidananya. Dan itu penyidiknya, hampir semua Polri adalah penyidiknya. Karena dia penyidik, maka dia berhak menyelidik, berhak menangkap, berhak menahan, berhak menyita, dan sebagainya. Kemudian berhak juga menggunakan senjata api. Nah, jadi ini perlu diatur. Nah, oleh karenanya kita pikirkan bersama ini, Pak DPR, Pak Pemerintah, Pak Elit Polri, harus ada pengawas internal. Contoh, KPK. KPK itu personilnya sedikit, nggak sampai 5.000 saya kira. Kalau saya salah, mohon maaf ya. Ada pengawas eksternal. Dan pengawasnya orang-orang yang punya integritas bagus. Dan itu di luar personil KPK. Hakim, ada pengawasnya, yaitu Komisi Yudisial. Nah, kenapa Polri yang kekuasaannya demikian luas, kewenangannya demikian luas, nggak ada pengawas? Kalau di KPK, Dewan Pengawas KPK bisa menyidangkan pimpinan KPK. Bisa menyidangkan seluruh anggota KPK. Dan bisa menjatuhkan hukuman. Di Polri, Kompolnas nggak bisa. Nah, kita harus punya lembaga pengawas di tingkat pusat yang bisa memeriksa pelanggaran kode etik atau pelanggaran lainnya untuk anggota Polri di tingkat pusat. Mulai dari Kapolri sampai tingkat terendah. Di tingkat daerah kita berharap ada Kompolda, Komisi Pengawas Kepolisian Daerah, yang bisa memeriksa pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Kapolda sampai dengan pangkat terbawah di daerah tersebut. Bila perlu harus ada di tingkat Polres yang mengawasi kepolisian Polres, kepolisian di kabupaten, di kota, sampai dengan tingkat kecamatan Polsek. Ini siapa orangnya? Orangnya dipilih oleh DPR. Tingkat pusat dipilih oleh DPR Pusat, Komisi 3, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten kota dipilih oleh DPRD. Siapa yang harus calon adalah orang-orang yang bersih, clear and clean, walaupun tidak seperti malaikat ya. Karena nggak ada manusia seperti malaikat yang bersih 100%. Minimal dia bagus, punya integritas, sudah selesai dengan dirinya sendiri. Tidak lagi mikirkan apa namanya ingin kaya raya, tidak lagi ingin mikirkan hidup poya-poya, tidak terlalu berpikir jabatan lagi. Nah, ini yang harus kita cari. Yang dia bisa berani untuk menegur, memeriksa, memberikan sanksi kepada semua anggota Polri, termasuk Kapolri sampai pangkat terbawah. Nah, terus apa yang ditegakkan dia? Yang ditegakkan dia kode etik.
Nah, siapa yang membuat kode etiknya? Harus dibuat bersama Polri dan bila perlu bersama DPR, dituangkan dalam undang-undang, minimal dituangkan dalam peraturan pemerintah, kode etiknya itu. Sehingga posisinya lebih kuat gitu. Nah, sehingga tidak ngawur-ngawuran dan disertai dalam kode etik itu ada sanksinya. Kemudian ada hukum acaranya juga. Kemudian siapa yang berhak menegakkannya? Yang berhak atau yang berwenang menegakkannya adalah tingkat pusat Kompolnas, tingkat daerah Kompolda provinsi, Kompolda kabupaten dan kota. Ini suatu pemikiran. Insya Allah kalau ini jadi, kalau ini terwujud, polisi akan disiplin. Dan di situ juga diatur penggunaan kewenangan, penggunaan senjata. Jadi jangan lagi berkelit, wah kewenangan kami sudah diatur di dalam undang-undang. Yes, KPK juga sudah diatur dalam undang-undang. Hakim juga sudah diatur. Tapi siapa yang mengawasinya? Terus, kewenangan penggunaan senjata api. Bagaimana boleh menembak? Siapa saja yang boleh memegang? Itu harus diatur di situ. Nah, pelanggaran terhadap itu, yaitu Kompol ini yang memeriksa. Jadi artinya, Kompolnas yang ada sekarang diperkuat fungsi, kewenangannya, dan tugasnya. Insya Allah ada pengawas. Karena mustahil lah lembaga yang demikian kuat, yang demikian super power, tidak ada pengawas eksternal. Pengawas dalam, ya hampir semua kementerian ada pengawas di dalam. Tapi berapa kementerian, berapa lembaga yang telah menindak pelanggaran yang dilakukan oleh karyawannya. Nah, demikian juga di Polri. Jadi ini kita terima dengan baik dan saya yakin bahwa Polri harus ada pengawas eh, eksternalnya supaya rekayasa tidak terulang lagi. Baik, Pak. Mengapa Bapak sangat menekankan pentingnya pengawasan eksternal yang kuat, Pak? Apakah saat ini institusi Polri tidak punya pengawas eksternal, Pak? Iya, tanpa pengawas eksternal yang kuat, maka rekayasa-rekayasa seperti ini, pelanggaran-pelanggaran kode etik akan terulang terus. Contohnya, berapa sih yang ditindak oleh pengawas internal? Dan kenapa sampai sekarang bisa terungkap banyak pelanggaran ini? Ini karena tekanan publik, bukan karena dari dalam sendiri, karena tekanan media massa, tekanan publik yang dilontarkan oleh Bapak Presiden harus terbuka, harus transparan, kemudian digongi oleh pembantu Presiden Pak Mahfud MD. Pak Mahfud MD itu orang yang pinter. Dia sangat-sangat pinter strateginya. Beliau adalah profesor, pakar hukum. Ngerti dia bagaimana strategi untuk membuka kotak Pandora di Polri. Beliau udah punya data banyak. Sudah A1 istilah intelijen data di tangan dia. Tapi dia tidak punya kewenangan karena dia bukan menteri yang membawahi langsung kepolisian. Akhirnya dia luncurkan informasi-informasi itu ke publik, disambut oleh media konvensional, media sosial, sehingga orang di dalam Polri yang mungkin pada saat kejadian ini di institusi Polri tidak sulit ya, tidak sulit. Kenapa? Sebagaimana Pak Mahfud katakan di Polri itu sekarang banyak faksi-faksi. Ini kata Pak Mahfud loh, bukan saya. Dia katakan, nah caranya gimana? Didorong dengan tekanan publik, media massa. Nah, artinya faktor luar itu sangat menentukan. Pengawasan luar sangat menentukan. Sekarang pengawasan luar dilakukan oleh publik melalui media sosial dan media konvensional. Tapi ini karena kasusnya besar. Untuk kasus kecil-kecil nggak susah untuk ngerahkan publik. Contohnya, banyak sekali orang mengeluh perkara di Polri tidak jalan. Sampai ada anekdot yang mengatakan, kehilangan ayam jangan lapor Polri, nanti kamu kehilangan kambing dan bisa-bisa kehilangan sapi. Ini saking kecewanya sama Polri dan saking cintanya sama Polri. Nah, untuk hal-hal seperti inilah harus ada komite pengawas daerah, komite pengawas pusat, supaya masyarakat yang tidak puas lapornya ke mana? Ya, ke Kompolnas, Kompolda yang telah diperkuat. Dan di Kompolnas, Kompolda ini jangan diisi pegawai negeri, jangan diisi juga oleh
orang-orang yang punya aliran, kelompok atau golongan, tapi orang-orang yang punya integritas bagus. Nah, harus ditempatkan di sini, harus dipilih. Jumlahnya ganjil. Nah, jadi pengawas eksternal itu sangat-sangat amat penting sekali. Tapi ini pemikiran petani ya, petani sawah. Aduh, panas juga. bukan bukan Panas ya, Pak, panas ya? bukan panasnya tragedi di Topiknya Duren ya, Pak, 3. ya? Topiknya yang panas. Ayo, Pak. Pagar alam ini dingin gitu karena di kaki gunung. Baik, Pak. Adakah hal lain yang ingin Bapak tambahkan, Pak, terkait hal ini, Pak? Pertama saya apresiasi kepada Polri ya, bukan oknum Polri ya. Saya apresiasi pada Polri. Demikian dia menyambut apa yang diinformasikan oleh media, bekerja tanggap, cepat. Kabar Eskrimnya luar biasa, memimpin baris krimnya. Kemudian apa namanya, Irwasumnya luar biasa juga, telah berani ya bukan menangkap ya kalau itu gitu, merumahkan atau menempatkan ke tempat khusus gitu bagi orang-orang yang diduga ikut merekayasa kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Saya salut dan saya bangga, dan mudah-mudahan ke depan perkara ini bisa disidangkan dengan baik, hakimnya bagus, jaksa penuntutnya bagus, sehingga keadilan bisa tegak. Keadilan itu artinya keadilan duniawi. Terdakwa ya kalau dia memang bersalah hukum, dan hukumlah sesuai dengan hukum yang berlaku. Kalau memang adil diberi hukuman mati, hukuman mati. Kalau memang adil diberi hukuman seumur hidup, ya seumur hidup. Kalau adil diberi hukuman dengan jangka waktu tertentu, ya jangka waktu tertentu. Kemudian saya himbau kepada publik, mari kita awasi kinerja aparat penegak hukum kita yang sudah baik. Sekarang sudah baik, jauh lebih baik daripada 12 tahun yang lalu ketika saya menjadi korbannya. Kalau saya dulu bisalah kong kali kong antara penyidiknya dengan jaksanya gitu. Kemudian dengan hakimnya, ya ini fakta lah. Dan sampai sekarang waktu mau dipunis, saya dipunis oleh hakim yang tidak menyidangkan perkara saya. Karena 3 hakimnya, 2 mundur gitu. Tapi saya ketawa saja. Dan saya tidak di BAP, saya tidak mau tanda tangan BAP. Dan kemudian sampai tingkat PK, sampai sekarang 12 tahun perkara saya nggak diputus. Ya kalau ada apa namanya, Mahkamah Agung dengar ya diputuslah perkara saya. Apapun putusannya saya terima kok. Tapi Baik, sekarang situasi politik sudah berubah, tidak takut untuk memutuskan sesuatu yang adil gitu. Sudah berubah lah. Oke, para penonton saya baik, kira Pak. cukup sekian. Baik, Pak. Terima kasih atas waktunya, Pak. Sudah menjalani bincang-bincang ini ya, Pak, ya. Baik. Demikian Terima para kasih, pemirsa. Rania. Salam untuk semuanya. Demikian para pemirsa wawancara jarak jauh via Zoom dengan Bapak Susno yang sedang asyik berada di kampung halamannya di Pagar Alam, Sumatera Selatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.